Ma- kata Mas Hafid, solusinya pakai Science Direct ya atau Google Scholar. Oke. Itu ada sesi khusus nggak ya untuk penggunaan Science Direct itu, Mas? Atau harus otomatis ini? Cara penggunaannya sama dengan Sekombus yang dijelaskan dua pertemuan yang lalu gitu? Atau gimana? Ya, sama Bapak. Penggunaan Science Direct juga kita bahas di sesi yang kedua. Jadi kalau misalkan Bapak mau cek di video recordnya, untuk penggunaan Science Direct itu kita praktekkan setelah penggunaan Scopus, Bapak. Oh, ada ya. Ada juga. Saya kemarin ketiduran atau apa ya? Ya, Pak, bisa disaksikan, Itu Pak. eh, Ada lewat pintu samping Pak itu namanya Pak. itu samping ya. Ya, Oh, pintu samping kalau kami menyebutnya. Lewat pintu samping itu. Kalau langsung yang pro ya. pintu depan Pak. Iya, betul Itu sekali. biasanya ada burung yang lagi gigit itu ya, gigit kunci kalau nggak salah. Oh, enggak. Nah, itu kalau itu untuk Sci-Hub, Bapak. Oh, saya paham. Itu Hmm. Sci-Hub untuk kita mencari referensi yang susah didapat. Biasanya kalau close akses atau aksesnya dibatasi harus berlangganan, kita coba menggunakan Sci-Hub. Oh, gitu Untuk ya. Kemarin Berlangganan saya itu coba rata-rata ketemu berapa Pak. itu? bagaimana, Bapak? Berlangganan itu sekitar berapa tuh kalau Untuk karena pakai Scopus. sehab juga kan banyak yang susah itu. Iya, kalau untuk Scopus itu berapa ya, Pak? Untuk berlangganan biasanya di toko-toko itu ada yang harganya mungkin mulai 200 ribuan, Bapak. Per bulan, per apa? Per bulan atau per 3 bulan gitu. Oh, gitu ya. Iya, nanti Bapak bisa cek di Shopee ataupun mungkin ada toko-toko penjual Hmm. akun-akun online langganan dari Bapak Ibu di sini boleh di-share nanti. Kata kuncinya apa itu untuk kalau mau beli ke Shopee? Kalau di Shopee itu nanti bisa diketikkan saja Scopus Premium gitu Bapak biasanya. Scopus Premium. Oh, iya. Iya, Scopus Premium. Gitu. Dan itu legal ya kalau sudah beli dari Scopus dari Shopee ya. Ya, kalau misalkan dari Shopee nanti dicek di bagian penilaian barangnya dulu aja Bapak. Karena Hmm. kalau di Shopee itu Bintangnya biasanya banyak Pak. ya Bintangnya 5. banyak banyak yang menipu, banyak yang jujur juga Bapak soalnya kalau di Shopee. Oh, gitu ya. Mungkin nanti harus dicek-cek dulu aja. Hmm. Gitu. Saya lewat kampus Pak. Oh, Nah, lewat kampus Lewat ya. kampus. kampus Oh. menyediakan lebih baik, lebih aman Ya, memang. kampus menyediakan aman dah. Aman sekali Iya. itu, Bu. Sebuah privilege yang wah, sangat mendukung sekali itu, Bu, untuk penulisannya. Hmm. Ya, ya, Ya. ya. Makasih Oke. Mas Iya, informasinya. sama-sama, Pak Ayi. Nah, Oke, baik. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang lain juga yang mau sharing-sharing atau mau ditanyakan sebelum kita mulai, Bapak Ibu. Atau mungkin sudah tidak sabar ini Bapak Ibu, kita untuk mulai ke sesi yang keempat ini ternyata sudah setengah perjalanan kita Bapak Ibu. Nanti kita sudah masuk ke sesi yang keempat begitu. Dan nanti di sesi yang keempat ini kita akan mempraktekkan bagaimana penyusunan kerangka anatomi. Kalau Pak Ju menyebutnya ini adalah 703 framework yang sudah dipatenkan oleh Pak Jo, yaitu 703 303 Mbak. Joe. Nah, gitu. Jadi ini salah satu langkah yang mempermudah Bapak Ibu ketika penyusunan paper itu tidak langsung menulis dalam bentuk jadi, tidak langsung masuk introduction, langsung masuk ke bagian-bagian di papernya, tapi kita membuat kerangkanya. Jadi kita membuat rancangannya, bagaimana introduction itu harus terdiri dari apa saja, kemudian research method itu harus apa saja, sampai terakhir nanti di bagian conclusion akan kita bahas malam hari ini. Oke. Nah, mungkin karena di sini juga sudah lumayan banyak yang bergabung, Bapak Ibu, dan untuk malam hari ini nanti yang akan memberikan tips and triknya bagaimana penyusunan paper menggunakan 703 frameworknya itu adalah Mas Hafid. Nah, di sini nanti akan langsung disampaikan oleh Mas Hafid agar kita bisa efisien waktu dan nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke sesi tanya jawab begitu. Nanti kita akan paparkan dulu tentang bagaimana tips and triknya, tentang materinya, lalu kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab seperti biasanya Bapak Ibu. Oke, baik. Sepertinya di sini sudah bergabung Mas Hafid. Selamat malam Mas Hafid. Selamat malam Mas Biam.
Selamat malam, Oke. Bapak Ibu. Malam, Mas. Selamat malam, Mas Taufik. Malam, Malam. Mas. Selamat malam. Baik, Bapak Ibu. Baik, Mas Hafid, Ambil apakah sudah siap? Bagaimana, siap. Bapak? Oke. Oke, kalau sudah siap, monggo Mas Hafid untuk materi malam hari ini, waktunya saya persilahkan. Oke. Terima kasih, Mas Bian. Nah, Hmm? kelihatannya Bapak Ibu masih semangat sekali nih, Bapak Ibu. Tetap jaga semangatnya, Bapak Ibu. Kemudian Semangat, sebelum Mas. kita mulai nih, Bapak Ibu, siapkan dulu cemilan, kopi, tehnya. Kita santai saja, Bapak Ibu. Nah, boleh mau sambil makan cemilan boleh, Bapak Ibu. Pastikan stok Siap. makanan Lebaran masih atau tidak nih Udah Bapak Ibu? habis, Mas. Sudah habis. Nah, di malam hari ini Bapak Ibu itu terkait kerangka paper. Nah, pasti ketika Bapak Ibu akan membuat paper itu kan ada susunannya. Nah, ini memudahkan Bapak Ibu untuk memulai dan mengakhirinya. Nah, terkadang Bapak Ibu juga bingung mau menulis dari mana. Kemudian setelah sudah menulis, mengakhiri juga susah. Wah, ini kurang apa lagi ya? Kurang apa lagi ya? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kerangka ini membantu sekali nantinya dalam pembuatan paper. Apa saja yang harus ada. Oke, izin untuk share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Masih on the way, ya. Oke. Nah, 703. sekarang pertemuan keempat Bapak Ibu. Pemahaman tentang anatomi paper. Kemudian mengisi anatomi papernya. Nah, kita langsung mulai saja Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu akan menulis paper, terutama paper Scopus Bapak Ibu, atau jurnal Scopus, ada susunannya, yaitu 7 pertanyaan ini. Dari what is known dan conclusion. Nah, kita cek nih Bapak Ibu. Dari what is unknown sampai how and why nanti masuk introduction. Satu, dua, tiga ini masuk introduction. Nah, kita langsung mulai saja. What is known? Our understanding of the world. Yaitu kalimat-kalimat positif yang semua orang itu setuju, tidak ada yang membantah. Nah, jadi paper itu harus diawali dengan kalimat-kalimat umum, Bapak Ibu, yang positif. Kemudian nomor dua, what is unknown? What is the gap we want to fill? Atau permasalahan-permasalahan yang ada. Karena tidak mungkin Bapak Ibu menulis paper kalau tidak ada masalah. Jadi gap identik dengan kalimat-kalimat negatif Bapak Ibu. Kemudian nomor tiga, how and why. So we fill the gap. Your rational and purpose hypothesis. Nah, jadi how and why berisi rasionalitasnya dari pentingnya penelitian Bapak Ibu itu apa. Kemudian novelty atau yang Bapak Ibu tawarkan. Kemudian tujuan penelitian. Nah, satu, dua, tiga ini Bapak Ibu masuk ke bagian introduction. Kemudian kita lihat di bagian kanan terdapat jam pasir. Dari yang nomor satu Bapak Ibu ke nomor 4 itu seperti segitiga terbalik. Artinya nomor satu ini Bapak Ibu itu bukan banyaknya kalimat tetapi cangkupannya. Nah, jadi nomor satu itu cangkupannya luas sekali, dapat diterima semua orang. Nomor dua lebih sempit, nomor tiga lebih sempit.
contohnya. Nah, di sini saya akan masuk ke contoh nih Bapak Ibu. What is unknown? Ketika saya menawarkan atau contohnya menawarkan produk sakit obat sakit gigi. Nah, tidak mungkin langsung menyuruh orang lain untuk beli obat saya. Pasti orang lain lari. Kita bisa goda dulu nih Bapak Ibu di nomor satu. What is unknown? Kesehatan itu penting bagi diri sendiri. Kalimat dua, terutama kesehatan gigi agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, itu kan dari yang luas kemudian mengkerucut Bapak Ibu. Kalimat positif, semua orang setuju. Kemudian di nomor dua atau what is unknown atau gapnya kita bantah. Namun pada kenyataannya belum banyak orang untuk em, memeriksakan gigi secara rutin. Nah, itu kan permasalahan Bapak Ibu. Kemudian masih banyak yang abai tentang kesehatan giginya. Nah, itu kan permasalahan-permasalahan atau gapnya. Kemudian kita masuk di nomor tiga, who and why, rasionalitasnya. Penelitian ini penting karena obat sakit gigi yang ada atau mungkin obat sakit gigi ini langsung sembuh seketika seketika setelah minum. Nah, urgensi risetnya. Kemudian novelty yang ditawarkan nih Bapak Ibu. Penelitian ini menawarkan obat sakit gigi tanpa efek samping dan langsung sembuh. Nah, itu misal saja. Kemudian tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengobati sakit gigi dan sebagainya. Nah, itu satu, dua, dan tiga. Kemudian kita masuk ke bagian metode. What did you do? Atau paling apa ya? Sempit. Nah, jadi paling sempit nih Bapak Ibu kalau kita lihat di jam pasir. Karena apa? Metode berisi Bapak Ibu melakukan atau prosedur penelitiannya bisa dikatakan ranahnya penulis. Nah, oke. Dari riset desainnya, penelitian Bapak Ibu itu menggunakan apa? Kuanti, kuali, mix method, kemudian population ensemble. Contohnya, penelitian ini dilakukan di daerah X dengan 100 responden. Nah, kemudian instrumen penelitian Bapak Ibu pengambilan datanya bagaimana? Menggunakan kuesioner, wawancara, angket, dan sebagainya. Kemudian prosedur. Data yang diperoleh itu diapakan? Diolah menggunakan apa? Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi. Nomor 5, Bapak Ibu. Riset atau hasil. What result did you get? Silahkan nanti masukkan hasil penelitiannya. Olahannya Bapak Ibu. Jangan hasil mentah tetapi hasil olahan. Nah, kalau nomor 5 kita menambahkan ibaratnya hasil tetapi belum dikasih nyawa. Nah, di sini Bapak Ibu. Kita lanjut ke bagian discussion. Discussion ini adalah nyawa dari hasil. Nah, ibaratnya seperti itu. Discussion, how do the result fill the gap? Intinya, discussion itu menjawab what is unknown atau nomor 2 berdasarkan hasil. Nah, saya ulangi Bapak Ibu. Di nomor 6 ini atau discussion itu menjawab what is unknown atau gap
atau permasalahan, tetapi berdasarkan hasil penelitian Bapak Ibu atau berdasarkan nomor 5 hasilnya. Nah, jadi 6 itu intinya adalah bagaimana hasil menjawab gap. Kemudian yang terakhir, conclusion. What does this mean for us going forward? Silahkan cukup jawab tujuan penelitiannya. Jangan dikasihkan kesimpulan, mohon maaf, jangan dikasihkan tujuan penelitiannya lagi. Tujuan penelitian ini adalah bla bla bla. Jadi kesimpulan itu gak usah Bapak Ibu. Langsung tuliskan saja. Penelitian ini dapat disimpulkan apa. Jadi tidak perlu mengulang tujuan penelitiannya. Tujuan nanti letaknya ada di bagian how and why. Setelah itu, kasihkan kontribusi risetnya secara teoritis dan praktisinya, Bapak Ibu. Nah, jangan lupa kasihkan secara teoritis dan praktisinya bagaimana manfaatnya. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Mas, izin Mas. Boleh Ibu, bagaimana? Untuk yang method itu Mas, saya yang kadang-kadang masih bingung. Oke, Saya punya langkah-langkahnya gitu ya. Cuma apakah saya harus apa ya berdasarkan teori siapa gitu loh Mas. Itu yang saya oke, jadi bingung. Saya udah baik. tahu langkah-langkahnya. Ini yang harus saya lakukan ini. Kemudian untuk mengevaluasi ini. Cuma apakah harus disandingkan dengan apa ya referensi-referensi atau buku yang mendukung langkah-langkah yang diambil Pak, di metode metode itu. Oke, baik Ibu. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Metode. Nah, sebenarnya untuk penulisan metode Bapak Ibu, itu karena dikatakan ranahnya penulis. Nah, yang paling penting adalah tadi riset desainnya, kemudian dari apa respondennya, Populasi ya populasinya, kemudian instrumen. pengambilan datanya bagaimana dan pengolahannya bagaimana. Terkait nanti apa ada metode teori itu bisa ditambahkan juga. Tapi apa ya? Ibaratnya bisa ditambahkan, dikasih referensi pun juga tidak masalah. Kalau nanti menggunakan buku-buku babon, biasanya kan kalau teori kebanyakan pasti ada di buku-buku lama ya Bapak Ibu, buku-buku babon lah istilahnya. Itu juga bisa ditambahkan. Seperti itu Ibu. Jadi kondisional bisa ditambahkan juga, bisa dihilangkan juga. Nah, itu Mas, nyari itunya yang saya agak ribet. Jadi kalau nanti carinya Mas susah, itu nggak usah ditambahkan, nggak apa-apa Ibu. Hmm. Ya. Dari Bapak Ibu yang lain, nah Mas, nanti Mas Hafid, Satrio, Mas Hafid. iya Bapak Saya Satrio nggak nggak bagaimana? nggak pakai kamera ya, malu Iya, belum tidak mandi. apa-apa. Iya, Mas Hafid, kalau misalnya nih, saya punya variabel independennya ada 6. Iya, Misalnya contoh ERM, iya, CSR, Dewan Komisaris, tingkat suku bunga, eh, mempengaruhi nilai perusahaan melalui struktur modal. Nah, oke. berarti yang what is known sama what is unknown itu harus saya jabarin satu-satu ya. Contoh ERM itu penting, tapi di satu sisi banyak perusahaan melakukan bla 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 bla. Atau Oke. gimana, Mas? Oke, baik Bapak. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau variabelnya banyak, bagaimana Mas di Hmm. introduction-nya? Apakah kita harus singgung semua atau tidak? semua. Nah, Ya, apakah harus dikeluarkan atau tidak? Nanti Bapak Ibu bisa singgung saja atau di bagian variabel yang ada di bagian discussion. Nah, karena kan discussion menjawab tentang gap nih Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di bagian discussion
terkait tentang suku bunga, berarti di bagian what is unknown juga munculkan suku bunganya, variabel itu. Seperti itu, Bapak. Apakah sudah terjawab, Bapak? Sudah. Artinya enggak semua variabel independennya saya ungkapin gitu. Benar Iya. sekali, Bapak. Oh, baik-baik. Karena selama ini bayangan saya harus mengungkapkan masing-masing variabel independennya itu gap-gapnya terhadap variabel Y-nya. Bukan Oh, seperti itu ya? bukan, Bapak. Jadi nanti gap ini silahkan permasalahan yang ada saja. Rumusan masalah lah, seperti itu. Masalahnya Mas, apa saja bisa dicantumkan. Mas Hafid, Oke. Baik, Iya, terima kasih bagaimana, Mas Ibu? Hafid. izin Mas. Sudah Iya, izin Mas Hafid. Mau tanya yang poin ketujuh, iya. conclusion ya. Ya, tadi Mas Hafid conclusion yang disampaikan, conclusion tidak menjawab, tidak mengulang tujuan atau bagaimana tadi? Saya Oke, agak baik, Ibu. putus-putus. Makasih. Baik, Ibu. Jadi di bagian conclusion itu jangan mengulang tujuan penelitiannya, tetapi langsung menjawab tujuannya saja. Jadi langsung menjawab tujuan penelitiannya, Ibu. Nggak usah ditulis tujuan penelitiannya apa, kemudian contohnya seperti ini. Ini contoh yang salah ya, Bapak Ibu. Dari tujuan penelitian ini untuk meningkatkan penjualan marketing atau penjualan UMKM. Kem- da- dari apa penelitian ini disimpulkan. Nah, itu nggak usah. Langsung saja dari penelitian ini disimpulkan bahwa apa. Jadi tidak perlu mengulang tujuan penelitiannya, Ibu. Hmm, ya, makasih Mas. Saya coba pahami dulu. Iya. Nah, Mohon maaf, ini saya off kamera karena tidak lagi di apa-apa, jalan. Bapak Ibu. Ya, Iya, mohon. tidak apa-apa, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ibaratnya masih bingung atau mungkin Mas saya belum ada gambaran ini bagaimana mengisinya. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini ada tabel. Nanti saya akan Izin. kirimkan. Nah, ini ada tabel Bapak Ibu. Nanti akan saya kirimkan untuk memudahkan Bapak Ibu dalam pembuatan papernya. Nah, kalau Pak Jo menyebutnya 703 framework. Nah, ini. Biar Bapak Ibu ada gambaran, kita langsung masuk saja nih Bapak Ibu. Nanti untuk abstrak, Bapak Ibu bisa lewatkan saja. Karena kan kalau body of paper Bapak Ibu selesai, otomatis bagian abstrak itu sudah selesai juga. Karena tinggal comot-comot saja Bapak Ibu. Nah, kita langsung masuk ke bawahnya, bagian body of paper. Silahkan Bapak Ibu tuliskan judul penelitiannya apa. Kemudian keywordnya. Nah, di sini ada tabel Bapak Ibu. Silahkan isi tanpa referensi. Bapak Ibu silahkan merdeka terlebih dahulu. Nah, ini. Jadi silahkan Bapak Ibu merdeka tanpa referensi. Ide-ide pokok dari Bapak Ibu silahkan keluarkan. Nah, Hmm. yang pertama adalah what is unknown? Pernyataan umum yang positif. Contohnya seperti tadi Bapak Ibu. Atau mungkin contoh yang lain tentang apa pengukuran pelayanan kesehatan rumah sakit atau mungkin pengukuran kecakapan dari perawat di rumah sakit A. Nah, kita bisa tuliskan nih Bapak Ibu, paling umum dulu. Kesehatan itu penting bagi semua manusia. Lebih mengkerucut, rumah sakit salah satu pusat
pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, misal seperti itu, Bapak Ibu. Nomor 3, lebih mengerucut lagi, kita menyinggung terkait perawat. Nah, perawat langsung tanggap ketika menangani pasien. Nah, itu kan kalimat-kalimat positif, Bapak Ibu. Dan pasti semua orang setuju. Nah, kemudian kita masuk di bagian what is unknown. Kalimat-kalimat negatif. Masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan. Contohnya, banyak perawat yang masih mengabaikan eh, standar kerja. Nah, kemudian banyak perawat yang menangani dengan seenaknya. Nah, itu kan permasalahan-permasalahan yang ditemukan Bapak Ibu. Kemudian masih sulitnya pembayaran menggunakan BPJS dan sebagainya. Nah, itu permasalahan-permasalahan. Kemudian kita masuk ke bagian how and why. Berisi tentang rasionalitasnya. Atau nanti kalau Bapak Ibu ada hipotesa, nah bisa dimasukkan di bagian how and why ini. Urgensi risetnya, penelitian ini penting karena apa? Kemudian solusi yang Bapak Ibu berikan atau penawan pembaruan risetnya atau bisa dikatakan novelty. Nah, di sini bisa dikatakan novelty. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian tujuan riset. Penelitian Bapak Ibu itu bertujuan untuk apa? Kemudian masuk ke riset metodenya. Yang paling penting di bagian riset metode hanya 4 ini saja Bapak Ibu. Dah, cukup. Nanti kalau Bapak Ibu mau jabarkan, mau menggunakan teori, kemudian mesitasi teori tersebut itu juga nggak masalah. Yang pertama ada riset desain. Penelitian ini menggunakan kuanti, kuali, mix, dan sebagainya. Populasi dan sampelnya. Berapa jumlah responden dan di mana penelitiannya. Kemudian kalau Bapak Ibu ada apa ya, ibaratnya respondennya berdasarkan umur, kemudian gender, itu ada diagramnya, itu bisa ditampilkan juga. Jadi bisa dimasukkan apa diagramnya. Nah, misal umur sekian respondennya itu bisa juga Bapak Ibu. Kemudian instrumen atau pengambilan datanya bagaimana? Wawancara, observasi, angket dan sebagainya menggunakan apa? Kemudian data tersebut dianalisa menggunakan apa? Kalau Bapak Ibu analisa menggunakan aplikasi, silahkan cantumkan versinya. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Versi di sini sangat penting. Contohnya, SPSS 1.0 dengan aplikasi SPSS 1.1. Itu hasil juga bisa berubah Bapak Ibu, 0,000 sekian. Nah, maka dari itu cantumkan versinya. Misalnya SAMPLS versi berapa. Nah, itu wajib kalau versi Bapak Ibu. Kemudian nomor 5 hasil. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mengerjakan, jangan hasilnya dimasukkan di dalam tabel. Mohon maaf, misalnya Bapak Ibu ada hasil berupa tabel. Jangan di copy paste di sini tabelnya. Nanti menjadi tabel dalam tabel. Nah, itu nanti rusak Bapak Ibu. Lebih baiknya jabarkan saja tabel 1 tentang apa. Jadi bisa dijelaskan tabel 1 itu tentang apa. Kemudian kalau ada gambar, gambar 1 itu tentang apa. Jadi jabarkan dari gambar atau tabelnya Bapak Ibu. Kemudian nomor 6 discussion. Nah, di sini Bapak Ibu sering terjadi kesalahan atau mungkin banyak yang salah itu di bagian discussion ini. Kalau nanti G
gap Bapak Ibu ada 5, pastikan jawabannya juga ada 5 atau discussionnya juga ada 5. Kalau gapnya ada 3, berarti di discussion jawabannya juga harus ada 3. Dan pastikan jawaban di discussion itu mengacu pada hasil Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu hanya mengasal menjawab, yang penting terjawab, tetapi nggak ada di hasil. Nah itu jangan sampai Bapak Ibu malah nanti apa ya ibaratnya repot, perlu apa riset ulang, nah itu kan repot. Jadi pastikan gap yang ada itu terjawab di discussion berdasarkan hasil. Kemudian conclusion. Nah di sini Bapak Ibu langsung menjawab tujuan risetnya saja. Kemudian tambahkan kalimat pendukungnya, bisa 1 atau 2 kalimat. Kemudian kontribusi risetnya, bisa secara teoritis dan praktisinya. Yang terakhir sebenarnya masih ada limitasi, oh Ibu. Tetapi nggak usah dicantumkan, nggak apa-apa. Karena terkadang limitasi itu malah melemahkan paper Bapak Ibu. Contohnya, responden hanya 10. Nah, itu kan melemahkan paper Bapak Ibu. Nanti, kalau Bapak Ibu ada limitasi atau keterbatasan, itu tuliskan misalnya di bidang kesehatan. Daun singkong itu baru diuji coba kadarnya untuk obat, misalnya asam urat. Tetapi belum diuji coba kepada hewan. Nah, itu kan limitasi Bapak Ibu. Atau ketika risetnya itu apa ya daun singkong sudah diuji coba kepada hewan. Nah, berarti limitasinya penelitian ini atau kandungan dalam daun singkong baru diuji coba kepada hewan, tetapi belum diuji coba kepada manusia. Itu kan menjadi keterbatasan Bapak Ibu, limitasi. Nah, kalau limitasi seperti itu kan tidak melemahkan paper. Beda dengan yang awal tadi. Kalau responden hanya 10 masih kurang, nah itu kan melemahkan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Izin Izin Mas. Mas Hafiz. Oke, mungkin dari Bapak dulu. Ya, terkait dengan pembuka ya atau introduction-nya, Ya, kita menyiapkan kalimat-kalimat pembukanya itu berdasarkan teori yang akan kita pakai atau yang kita pakai, berdasarkan siapa, poin-poin pentingnya, atau oke. kita buat sendiri. Kalau buat sendiri, apakah nantinya sistematikanya itu berdasarkan teori-teori tertentu atau gimana? Karena kan nanti juga ditanya, ini penelitiannya berdasarkan teori siapa? Misalkan contohnya saya kan modal sosial. Oke, Apakah baik. modal sosial menurut Fukuyama atau menurut Putnam atau Ya. menurut siapa? Misalkan gitu kan atau agak ada perbedaan Oke, komponen-komponennya gitu, misalkan. Kemudian selanjutnya gini, terkait dengan tadi membuat diskusinya itu atau diskusinya itu terkait dengan poin-poin tujuan dari penelitian kita atau rumusan penelitian atau gapnya yang kita fokuskan gitu untuk membuat itunya. oke, Nah, itu baik itu Mas. Bapak, baik Bapak. Nah, yang pertama, Mas, itu kita membuat kalimatnya berdasarkan apa? Teori orang lain atau bagaimana? Nah, silahkan Bapak Ibu buat kalimat merdeka terlebih dahulu, pemikiran dari Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu mengambil kalimat orang lain atau teori orang lain, Bapak Ibu ibaratnya hanya akan apa ya, meninggikan kalimat orang lain. Nah, Hmm.
Jadi silakan Bapak Ibu buat SPOK, nggak usah panjang-panjang, cukup SPOK tanpa sitasi, tanpa referensi. Murni Hmm. kalimat Bapak Ibu sendiri. Kalimat ini, Bapak Ibu, itu ibaratnya akan menjadi pokok paragraf atau kalimat di dalam pokok paragraf. Seperti itu, Bapak Ibu. Baru besok kalimat satu ini kita carikan referensi penguatnya untuk mendukung kalimat ini. Jadi sekarang kita buat dulu kalimat apa ya? Di pikiran Bapak Ibu merdeka dulu terkait topik. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh yang sudah terisi. Judulnya Digital Marketing to Improve Marketing Performa. Jadi digital marketing untuk meningkatkan performa marketing. Nah, di bagian what is known, pemasaran digital telah menjadi alat penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang ingin meningkatkan kinerja pemasaran. Nah, itu kan kalimat positif Bapak Ibu, SPOK saja. Kemudian bawahnya, upaya pemasaran digital yang konsisten dapat meningkatkan pengenalan dan kredibilitas merek sehingga memudahkan UMKM untuk memantapkan diri di pasar. Kalimat nomor 3 nih Bapak Ibu. Platform digital memungkinkan penargetan yang tepat berdasarkan demografi, minat, dan perilaku membantu UMKM menjangkau pelanggan dengan lebih efektif. Nah, kan kalimat positif nih Bapak Ibu. Dan semua orang pasti setuju. Seperti itu. Kemudian, tadi, untuk gapnya itu bagaimana Mas? Apakah dari latar apa rumusan masalah atau bagaimana? Iya, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa mengambil dari latar belakang masalahnya apa. Misalnya, kalau judulnya peningkatan, berarti kan sebelumnya ada apa ya, stuck atau mungkin malah menurun. Nah, permasalahannya banyak UMKM yang belum memahami cara menggunakan alat digital secara efektif. Kemudian UMKM seringkali memiliki anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Ini kan gap Bapak Ibu atau negatif. Banyak UMKM yang menggunakan strategi pemasaran digital kurang sesuai dengan karakteristik target pasar mereka. Banyak UMKM yang belum memanfaatkan potensi e-commerce untuk meningkatkan penjualan. Nah, jadi tadi kan judulnya digital marketing untuk meningkatkan. Kalau perlu ditingkatkan dalam penjualan berarti kemungkinan kan sebelumnya stuck atau malah ada penurunan nih Bapak Ibu. Nah, berarti kan belum bisa dikatakan belum memanfaatkan teknologi yang ada atau belum memanfaatkan digital marketingnya. Kemudian who and way. Nah, rasionalitasnya. Penelitian ini penting karena digital marketing dapat meningkatkan daya saing UMKM di era digital dan dapat memperluas akses pasar. Solusi yang diberikan atau novelty nih Bapak Ibu. Penelitian ini menawarkan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing dan pemahaman tentang pemasaran digital di kalangan pelaku UMKM dengan menggunakan modul pelatihan. Nah, tujuan risetnya apa? Penelitian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM. Kemudian, riset metodenya. Nah, penelitian ini menggunakan kuanti, kuali, seperti tadi, populasinya berapa, instrumennya, kemudian data yang diperoleh, dianalisa menggunakan apa. Nanti, di bagian hasil, cukup tuliskan saja gambar satu tentang apa dijabarkan. Kemudian tabel satu tentang apa bisa dijabarkan. Jadi gambar tabel nggak usah di copy paste di sini. Cukup dijelaskan saja penjelasannya.
Kemudian seperti tadi di bagian discussion. Nah, menjawab gap. Jadi silahkan nanti di nomor 2 bisa di copy Bapak Ibu. Ini permasalahan yang ada bisa di copy, dipaste di bagian kiri. Nah, di sini. Paste bagian kiri, kemudian Bapak Ibu menjawab di bagian kanan. Biar Bapak Ibu tidak perlu bolak-balik ke atas ke bawah. Cukup melihat kiri permasalahannya apa. Nah, kemudian dijawab. Dengan adanya pelatihan dan lokal karya, atau mungkin dari penelitian ini dapat menjawab gap pertama dengan adanya pelatihan dan lokal karya apa? Jadi pastikan jawabannya berdasarkan hasil Bapak Ibu. Jadi kalau gapnya 3, jawabannya 3. Jangan sampai tidak sinkron. Permasalahannya ada 5, jawabannya 3. Berarti ada 2 permasalahan yang belum terjawab Bapak Ibu. Nah itu jangan. Kemudian conclusion langsung menjawab tujuan riset. Strategi masyarakat digital yang diidentifikasi dalam penelitian ini terbukti mampu meningkatkan visibilitas daya saing dan interaksi dengan pelanggan. Tambahkan kalimat pendukungnya. Nah, kemudian kontribusi risetnya, manfaat secara teoritis dan praktisi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengembangkan kerangka kerja pemasaran digital untuk UMKM, serta kontribusi praktis melalui implementasi panduan, alat analitik, dan pelatihan program yang membantu pelaku UMKM meningkatkan kinerja pemasaran mereka di era digital. Nah, nanti saya akan kirimkan Bapak Ibu template untuk apa mengisi dan contohnya ini saya akan kirimkan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa apa ya kalau sudah selesai kirimkan ke saya ataupun Mas Wian atau di grup biar nanti kita koreksi Bapak Ibu apakah ada yang tidak sesuai atau sudah seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? David, Iya, Mas, kalau melihat kalimat-kalimat yang disusun di sini, jadi kelihatannya nggak bisa apa ya? Apakah ini benar-benar dari hasil penelitian yang sudah dia mohon mohon kemudian maaf Bapak suaranya agak kecil putus-putus. ya? Ya mohon maaf saya lagi di kelas. Mas, Oke, kalau melihat ini kalimat-kalimat yang dituliskan ini ya. benar-benar berasal dari sebuah penelitian yang sudah ada. Apakah sebenarnya kita bisa eh, imajiner aja, kemudian nanti kita cari pendukungnya gitu. Karena ini beberapa kan misalkan berupa kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya itu bisa tangkap kalau penelitiannya sudah selesai. Oke, baik. Saya sudah menangkap Bapak. Jadi kalau ini kan sudah penelitiannya sudah selesai. Kalau belum bagaimana Mas? Nah, nanti kalau Bapak Ibu ibaratnya masih melakukan penelitian, ibaratnya apa ya, masih menduga. Karena kan sebenarnya Bapak Ibu melakukan penelitian itu sudah tahu arahnya kemana. Nah, dari tujuan penelitiannya Bapak Ibu sudah tahu nih akan mengarah kemana. Nanti Bapak Ibu bisa isikan yang ada dulu dari em, contohnya kalau dari topiknya seperti ini, berarti nanti di bagian introduction yang akan kita bahas apa saja itu bisa diisikan Bapak Ibu. Kemudian permasalahannya kurang lebih seperti ini. Ibaratnya kita eh, terka dulu kalau belum ada atau belum melakukan penelitian. Nanti setelah Bapak Ibu selesai melakukan penelitian, baru dirubah atau kita sempurnakan. Itu juga bisa Bapak Bambang. Apakah seperti itu Bapak? Ya, tapi artinya sebenarnya kata atau kalimat yang kita susun itu yang tadi disampaikan merdeka tadi sebenarnya tetap berbasiskan penelitian kita. Benar sekali Bapak. Jadi tetap berdasarkan topik yang ada. Ya, katakanlah kita pengen nantinya itu memecah penelitian kita, disertasinya itu menjadi beberapa jurnal gitu Mas. Ya, Caranya gimana Mas? Karena ini kan kayaknya udah come up dengan satu kumpulan dan saya. Jadi kan sebenarnya sudah final. Tapi kalau misalnya
kita nanti pengen jadi ini jadi misalkan dua ini dengan masing-masing variabel katakanlah itu Oke. kira-kira seperti apa? Oke, baik Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada banyak variabel, kemudian mau dipecah menjadi beberapa apa ibaratnya jadi beberapa paper itu dituliskan dulu tujuan penelitiannya apa. Contohnya nih Bapak Ibu, contoh paling sederhana adalah eh, ibaratnya apa ya? Saya mohon stop share screen dulu. Nah, di sini ada gelas Bapak Ibu, ada gelas. Kemudian kita bisa lihat dari segi kegunaannya dulu, dari segi kegunaan. Kemudian nanti paper kedua dari segi apa strukturnya bagaimana, apakah unik atau tidak dari sudut pandang berbeda. Nah, jadi memang satu penelitian itu kita bisa lihat dari banyak sudut Bapak Ibu. Tuh. Atau contoh lain, penelitian lain kenyenyakan tidur. Nah, itu kan pasti banyak faktornya. Paper pertama mungkin kenyenyakan tidur dengan lampu hidup dan mati perbandingan. Kemudian paper berikutnya kenyenyakan tidur dengan menggunakan musik dan lampu mati. Nah, itu kan juga bisa Bapak Ibu dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Kita bisa eh, memisah variabel-variabel kalau banyak variabel. Seperti itu Bapak Bambang. Apakah sudah terjawab Bapak? Oke Mas. Ya terus satu lagi aja Mas. Kalau Iya. misalkan yang keluar masih hasil dari piloting respondennya itu bisa juga nggak? Katakanlah sebenarnya kita desainnya itu penelitian dengan 250 responden. Tapi saat ini dasarnya kan kita masih lakukan piloting, tapi sudah keluar cuma 44 responden atau 45. Nah itu kan sudah ada kesimpulan awal yang sebenarnya bisa kita berikan. Itu bisa juga Ya. nggak dijadikan sebuah paper? Oke, baik Bapak. Bisa juga Bapak. Bisa juga. Jadi untuk responden kalau sudah ada itu kan bisa kita jadikan data juga. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama Bapak. Oke. Saya Mas Hafid. Iya, Bapak Ayi, silahkan. Ya, begini Pak. Eh, saya itu ingin eh, mendapatkan citra sebagai ahli di bidang media pembelajaran untuk anak usia dini. Ya, Nah, oleh karena itu, pada judul-judul artikel yang mau saya buat, baik sekarang dalam pelatihan maupun ke depannya, saya berusaha untuk mencantumkan kata media pembelajaran untuk anak usia dini itu oke. pada judul. Nah, khususnya saya itu tertarik dengan media pembelajaran untuk pengembangan moral agama. Nah, kemarin yang judul saya sampaikan itu moral agama yang saya sampaikan itu Ya, kalau dalam bahasa Islamnya zakat atau sodakoh. sudah Tapi kok. kalau bahasa yang lebih universalnya mungkin filantropi. Nah, oleh karena itu eh, khusus untuk artikel yang mau saya terbitkan sekarang ini, mau ada kata media pembelajaran, yang kedua mau ada kata anak usia dini, yang ketiga ada filantropi. Nah, kata filantropi kemarin itu saran Mas Hafid, saya share sebentar ya. Oke, boleh Bapak? Ya. Nah, sudah ada mungkin Mas ya. Masih proses Bapak. Nah, Oke, masih proses. ya, Sudah ya. sudah. Nah, kemarin itu saya mengajukan nomor 1 dan nomor 2, kemudian Mas Hafid memberi alternatif judul yang ketiga. Tetapi Ya, judul yang Mas Hafid berikan itu belum mengandung kata media pembelajaran dan belum mengandung kata filantropi. Nah, oke. bisa nggak kalau perilaku keuangan prososial saya ganti dengan filantropi, Mas? Bisa Bapak, bisa. Ya, Eh, saya saya barusan itu
Ya, mengotak-atik judul tersebut supaya lebih singkat lagi karena yang kemarin itu agak panjang ini agak panjang saya Bapak. ganti dengan nomor yang 3 ini gimana Mas? Mendorong perilaku keuangan proses prososial pada anak usia dini menggunakan media pembelajaran Monet Sweet Davis. Bagus Bapak, bisa Ya, ya juga. eh, atau kalau kalau langsung filantropi bisa nggak mendorong Bisa, perilaku filantropis pada anak usia dini menggunakan media pembelajaran money switch device begitu? bisa, bisa Bapak, Oh ya, ya, bisa. ya cukup terima kasih Mas. Iya, sama-sama Bapak. Oke. Kemudian yang berangkat tangan Bapak Budi, Iya, Mas, saya tertarik ini terutama yang 1 sampai 3 karena ya, mungkin proses awal itu dimulai dari 1 sampai 3 tadi ya. Eh, iya, Nah, ini yang eh, ya seperti tadi disampaikan Pak Bambang, untuk sampai 4 boleh lah, karena kita itu kan metodenya kita pilih sendiri. ya, Selanjutnya, berikutnya, langkah-langkah berikutnya itu kan menunggu penelitian ya. iya, Nah, kalau menurut saya nih Mas, eh, kita langkah 1 sampai 3 yang harus kita perkuat gitu ya. Perkuat untuk menuju ke hasil yang 5, 5, 6, dan 7 begitu. Bagaimana Mas ini Mas? oke, baik Bapak. Nanti di bagian 5 kita kan masih menunggu penelitiannya Bapak, hasil. Nah, Betul, kemudian di nomor 6 memang kalau Bapak ada gap, ada permasalahan, ibaratnya kalau kita mau melakukan penelitian kan sudah menduga apa yang sebenarnya kan Bapak Ibu melakukan penelitian itu sudah apa ya, mengetahui gambaran sebenarnya kan seperti itu. Bisa nih Bapak Ibu, oh ternyata nanti menjadi latar belakang masalahnya seperti ini. Kemudian pasti ketika nanti saya apa melakukan penelitian, hasilnya akan seperti ini. Nanti bisa dijawab dulu Bapak. Jawab dulu. Kemudian untuk mensinkronkan dengan hasil itu menunggu dulu saja nggak masalah. Kemudian di bagian 7 itu kan menjawab tujuan penelitian. Kalau tujuannya sudah ada, tinggal kita jawab saja. Tetapi walaupun nanti penelitiannya belum tahu kan kita bisa menjawab dulu. Kecuali ternyata apa ya, yang Bapak Ibu lakukan itu berbanding terbalik 180 derajat. Harusnya eh, positif untuk meningkatkan tapi malah menurunkan. Nah, itu kan baru nanti Bapak Ibu bisa rombak seperti itu. Apakah sudah terjawab Bapak Budi? baik Mas, sudah cukup mungkin. Nanti ditanya lagi berikutnya. Sama-sama Bapak. Dari Bapak Ibu yang lain? Mas Hafiz, izin. Ya, Ini berkaitan dengan tadi ya, responden tadi. ya, Itu ketentuannya ya, ketentuan responden itu berapa ya Mas ya? Dengan misalnya populasi sekian, itu berapa sih yang bisa kita ambil sampelnya? oke, baik Ibu. Jadi memang responden yang kita ambil itu baiknya berapa? Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus Bapak Ibu. Nah, kalau di apa PTK atau tindakan kelas itu kan minimal Bapak Ibu 30 atau 35. Tiga Nah, puluh 30. Nah, sebenarnya ini ada salah satu paper dari Pak Ju. Kalau Bapak Ibu mengetahui pasti juga akan kaget terkait responden. Nah, izin share screen Bapak Ibu. Author. Nah, ini ada salah satu paper punyanya Pak Ju, Bapak Ibu. Saya tampilkan dulu weekly. Nah, yang kemarin, nah di sini Bapak Ibu, berapa responden untuk penelitian ini?
Mungkin baca secara cepat, Bapak Ibu, apakah sudah menemukan? Sudah Mas, six students. Nah, Only six students. cuma 6 responden, Bapak Ibu. Lebih kecil dari PTK. Nah, coba kita cek nih, Bapak Ibu. Riset desainnya menggunakan apa? Nah, di sini. Kuantitatif. Deskriptif. Kuantitatif deskriptif. Jadi, untuk Diskopus, Bapak Ibu, itu memang tidak ada apa ya ketentuan resmi harus berapa respondennya. Kalau di Indonesia mungkin kalau Bapak Ibu ke Sinta atau dan sebagainya, wah dipermasalahkan. Tetapi kalau di Scopus itu tidak Bapak Ibu. Jadi di Scopus itu sebenarnya banyak celah. Nah, hanya menggunakan 6 responden, kemudian kuantitatif. Itu saja bisa masuk Scopus Bapak Ibu. Dan coba kita cek Q2. Nah, apalagi nanti di tempat Bapak Ibu yang ibaratnya respondennya banyak sekali. Seperti itu. Bagaimana Ibu Siti? Apakah sudah mulai terjawab nih Ibu? Iya, semangat jadinya. Nggak usah Jadi banyak-banyak. iya, jadi memang di Scopus itu banyak sekali celah Bapak Ibu. Tidak apa ya, mungkin kalau di Indonesia harus minimal 30, paling tidak PTK. Di bawah itu jelek. Nah, di Scopus tidak Bapak Ibu. Dan tadi itu juga bisa di Q2. Nah, Jadi gini Mas, Mas Hafiz, dari apa kerangka tadi Mas, ya, kemarin kan sempet tuh kita bikin proposal gitu kan. Nah, sekarang ada gambaran gitu. Jadi saya masih akhirnya apa terbongkar gitu. ya, Jadi gini Mas, saya ini kan sebenarnya pengawas ya, pengawas madrasah ya. ya, Pengawas madrasah yang selama ini eh, tentunya mendampingi madrasah-madrasah ya, madrasah-madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan yang ada di madrasah. Nah, saat ini gitu kan, saat ini itu ditemukan yang namanya rapat pendidikan dalam indikator akreditasi. Nah, oke, kalau misalnya madrasah itu tidak menyusun program berdasarkan rapat pendidikan, kemungkinan kan rapat pendidikannya tahun depan akan turun. ya, Sedangkan salah satu indikator atau komponen akreditasi itu rapat pendidikan. 20%. Nah, sekarang ini saya mendampingi madrasah-madrasah itu bagaimana membedah rapat pendidikan itu supaya mereka dalam menyusun program berbasis rapat pendidikan itu poinnya. Jadi saya tuh bingung bikin judul apa ya begitu. oke, Nah, baik. itu. Nah, nanti mungkin terkait judul kita bisa itu Ibu diskusikan melalui chat saja. Ah, iya. Iya, Boleh. jadi kita diskusikan Karena melalui kemarin chat tuh grup. masih masih bingung juga kemarin kan saya Bingung. coba-coba aja gitu kemarin karena Mas minta kan, wah sudah Iya. bikinlah begitu. Ya tentunya pakai bantuan AI ya. Gimana ya, Pak? Ya nanti saya chat sama Mas Hafid Iya, deh kalau boleh gitu. itu saya ataupun Mas Biam boleh. Silahkan. Ya, oke. Mas Hafid boleh share itu file yang berisi tabel Oke, baik yang Bapak. Saya ya kirimkan. ya. Sebentar, Bapak Ibu, saya kirimkan terlebih dahulu. Kalian PPT-nya kali Mas ada. Sebentar, saya kirimkan Bapak Ibu. Itu tadi yang Word-nya ya. Jadi kita langsung edit di Iya, situ ya. iya. Nanti Bapak Ibu silahkan langsung edit di Word-nya atau filenya. Oke. Open. Bagaimana apa ini ya, Pi? Assalamualaikum Mas Hafid, izin bertanya. Iya, bagaimana Ibu?
Iya, Mas Hafid ini kan tadi saya lihat di anatominya itu Ya, ada result dan discussion. Nah, ya, sebenarnya kan kalau saya basicnya penelitian hukum. Nah, ya. biasanya di penelitian-penelitian hukum, terutama yang sudah saya jalani itu eh, tidak ada pembedaan antara result dan discussion sebenarnya. Apalagi kami juga apalagi kalau misalnya penelitian normatif yang basicnya bukan empiris atau yang berdasarkan data, tetapi lebih kepada pengkajian terhadap norma-norma tertentu. Nah, itu kan tidak ada data-data. Nah, itu gimana ya Mas Hafiz? Apakah harus diisi atau gimana? Sebentar Ibu, berikut contoh dulu. Oke. Baik Ibu, sebenarnya untuk susunannya itu sama, karena kan Ibu melakukan penelitian pasti juga ada masalah. Nah, kalau Ibu melakukan penelitian, kemudian apa gap atau permasalahannya tidak terjawab di penelitian Ibu, kan itu sama saja percuma Ibu melakukan penelitian. Nah, maka dari itu, discussion itu harus menjawab tentang gap tersebut, Ibu Lucy. Terus, yang saya tanyakan itu yang itu di anatomi kan dibedakan antara result Oke, discussion baik. Mas. Iya. Heeh. Biasanya digabung seperti itu ya, Ibu. Iya benar Mas. Biasanya Oke, kami baik. digabung. Jadi agak Oke. bingung kalau dipisahkan gimana. Nah, jadi kenapa di paper ini dipisahkan, Bapak Ibu? Saya izin share screen. Nah, kenapa di sini terkait riset dan discussion dipisah? Biar Bapak Ibu lebih memudahkan dalam membuat kerangka atau ibaratnya bangunan rumahnya. Nah, kalau Bapak Ibu gabung berdasarkan di sini riset dan discussion, terkadang kita itu tidak tahu apakah sudah menjawab gap atau tidak. Walaupun ketika besok atau pembuatan atau pengeluaran anatomi ini, riset dan discussion digabung. Dipisah untuk memudahkan apakah sudah terjawab gapnya semua seperti itu Ibu. Apakah sudah sesuai penempatannya seperti itu. Jadi untuk penulisan besok ada yang digabung juga riset dan discussion. Apakah Eh, sudah terjawab Ibu? Mas, misalnya jadi kan misalnya penelitiannya normatif Mas. Ya, Penelitian normatif itu kan kami lebih ya, kepada pembahasan eh, hukumnya sendiri, norma-norma itu, tapi bukan pada ya. penegakannya. Nah, berarti di Rizal itu bisa jadi apakah misalnya eh, dimasukkan mengenai peraturan perundang-undangan yang memang membahas mengenai isu ataupun rumusan masalah tersebut ya, Mas ya? Benar sekali, Ibu. Jadi Oh, undang-undangnya dan sebagainya. Jadi data-data mungkin kalau hukum kalau nggak salah primer dan sekunder ya, Ibu. iya bahan hukum primer dan Ya, sekunder. benar sekali. Jadi Iya. nanti dijelaskan data primer itu yang didapat apa, sekunder itu apa. Nah, itu masuk ke hasil. Ya, Mas. Baik, terima kasih Mas sudah tergambar. Sama-sama, Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa kita apa ya ibaratnya mengkelompokkan atau mengkotak-kotakan seperti ini biar memudahkan Bapak Ibu dalam pembuatan Tidak ini. nya atau nanti Biasa kalau kadang Bapak Ibu biasanya Oh, apa ya? kadang mau angkul ya. biasa. Biasa kok ada kan ngentus. Oke. Bocor ya. Hmm. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ada draft jadi atau sudah menjadi paper jadi, nah Bapak Ibu bisa breakdown atau keluarkan dulu. Apakah penempatannya benar atau salah? Misalnya,
tujuan penelitian harusnya ada di bagian introduction, Bapak Ibu kasihkan ke bagian riset metode. Kemudian harusnya urgensi ada di bawah UNW, Bapak Ibu masukkan ke awal bagian what is unknown. Nah, itu kan terbalik-balik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada draft jadi, bisa di breakdown. Apakah penempatannya itu sudah benar atau tidak? Kalau kata Pak Jo itu biar menghindari kesalahan nih Bapak Ibu. Contohnya hidung mancung itu bagus kalau tempatnya di muka. Tapi kalau tempatnya di lutut Bapak Ibu hidungnya. Nah, kan juga tidak sesuai, malah menjadi aneh. Seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu tuliskan SPOK tanpa citasi, tanpa referensi. Bapak Ibu merdeka dulu. Silahkan. Jadi ini belum ada referensi dan citasi Bapak Ibu. Baru besok di pertemuan selanjutnya kita keluarkan. Mas Oke. tadi ada contohnya kan, contoh yang body papernya tadi yang punyanya Mas tadi. Ada Ibu dan sudah Itu saya kirimkan. dikirimkan juga. Iya, nanti Iya, satu ini di iya satu Ibu. file ya. Iya, sudah saya kirimkan. Oh Yang ya. satu template-nya, kemudian yang satu contohnya yang sudah terisi. Di chat apa di grup? Di grup Ibu. Oh, di grup. Iya. Safit, Iya, Mas Bapak. Safit, saya iseng karena saya nggak bisa tampilkan screen, Iya. saya udah chat. Kira-kira Hmm. contohnya seperti itu gak Mas Safit? Untuk yang positif dan negatif. Oke, coba saya lihat positif dan gap. Luas. Meningkatkan kualitas, yang mampu memperkuat dengan zat. Oke, ini tidak mungkin dampak. Harusnya ada 10 Mas Safit, tapi nggak cukup di chatnya, Oh, jadi saya potong aja 5. oke. Nah, Tapi yang negatifnya muat tuh 10. ini sudah oke, Bapak. Sudah oke. Memang variabelnya banyak sekali ya, Bapak. Iya, ini baru baru itu Mas, baru satu. Hmm. Totalnya 6. Terus Nah, ada mediasinya satu. nah itu nanti sebenarnya bisa dipecah, Bapak, menjadi beberapa paper biar tidak terlalu kompleks. Hmm. Oh gitu ya Mas ya. Iya, Berarti kalau di Scopus nggak perlu banyak-banyak ya. Yang Iya. penting benar dalam sekali. gitu ya. Iya, nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau di Scopus memang gak usah banyak variabel, tetapi di bagian pembahasan itu mendalam. Nah itu paling penting Bapak Ibu. Karena trainer dari Rumah Scopus itu satu disertasi Bapak Ibu menjadi 7 paper. Hmm. Satu disertasi menjadi 7 paper Bapak Ibu. Wih, keren banget ya. Jadi dia memisah antar variabel Bapak Ibu. Hmm. Mas Sapir, saya mau share screen. Boleh Bapak silahkan. Mas Sapir, pada pernyataan yang umum itu, yang rentangnya antara 4 sampai 5 kalimat, yang Ya. kata Mas Sapir semuanya harus menggunakan pernyataan positif, mungkin nggak ada kata namun. Jangan, Bapak. Kalau bisa jangan. Jangan Setelah. ya. Ya, Jangan. namun akan tetapi Oh itu ya. kan lebih identik dengan Itu sudah negatifnya. ke gap mungkin ya. Iya. Oh, iya. Kalau begitu share screen belum jadi nanti. Nah, Silakan itu yang lain Pak. dulu. Mas, Iya, Bapak. terkait Bagaimana? kalimat positif itu yang umum, Iya, itu semua keywordnya iya. atau salah satu aja dari keyword yang kita buat di situ. Oke, baik, Bapak. Jadi yang harus ada di bagian variabel itu bagian introduction adalah variabel yang nanti akan ada di discussion, Bapak. Nah, sering muncul di bagian discussion atau apa ya? Ibaratnya kan kalau di discussion itu
menyinggung variabel tersebut, berarti atau keyword tersebut berarti di bagian introduction juga harus disinggung, Bapak. Seperti itu. Hmm. Ya, ya. Nah, ini nanti mohon maaf lagi Bapak Ibu akan menjadi PR ini. Mas setiap pertemuan kok dikasih PR tuh Mas, pasti Bapak Ibu sudah apa? Mas Hafiz eh, boleh bertanya? boleh Ibu, bagaimana? Malam Mas, boleh bertanya Mas? Iya, ya, kemarin kan saya dapat waktu kelompok pertama, hari pertama itu kan sama Mas Ya, Wiam. Nah, ya, kemudian ternyata kata Mas Wiam, nanti saya cocoknya pas di sini nih. Nah, karena kan prosesnya artikel yang saya sudah punya naskah, terus kemudian sudah submit, cuman belum reject. Nah, kemudian kalau ini nanti dari artikel atau naskah yang saya miliki, misalkan saya breakdown saja, ke tampil yang sudah dibagikan gimana ya Mas? Jadi merdekanya tapi saya hilangkan dulu karena sebenarnya sudah ada artikel tapi kerincek gitu. oke, baik Ibu. Bisa Ibu nanti. Jadi kalau Bapak Ibu ada artikel atau draft jadi, kemudian masih ragu terkait artikelnya, itu bisa di breakdown menjadi anatomi dulu. Apakah sudah sesuai? Contohnya, wah ini di reject gara-gara apa ya? Apakah ada yang salah dengan artikel ini? Ya, bisa di breakdown dari what is known-nya, kemudian what is unknown, kemudian who and why, tujuan penelitian, urgensi, itu tempatnya di mana. Kemudian bagian discussion, nah seperti itu bisa Ibu. Jadi walaupun sudah di reject, Ibu mau memperbaiki, bisa di breakdown menjadi apa namanya anatomi seperti itu. Apakah sudah terjawab Ibu Krisma? Iya, matur suwun sudah. Mas Hafid, Makasih Mas. Sama-sama Ibu. Bagaimana Ibu? Mas Hafid izin tanya. Boleh Ibu Yati bagaimana? Ya, saya hanya memperkuat aja ya, Kak. Ya, Koreksi aja kalau ini. Kalau saya tangkap antara kalimat positif, kemudian permasalahan, tujuan, eh, metode sampai kepada discussion dan ya, conclusion itu jumlahnya sama ya. Artinya eh bisa dikatakan ada benang merah dari setiap poin tadi. Bisa ya, Mas ya? bisa Ibu. Jadi memang yang ada apa ya, ibaratnya harus ada benang merah. Itu adalah yang pertama judul Bapak Ibu. Heeh, Judul, tujuan penelitian, heeh. kemudian eh, discussion, kesimpulan. Nah, ini harus ada benang merah. Jangan sampai seperti Indomie. Judulnya ada telur, pas dimasak nggak ada telurnya. Nah, Hmm. itu Bapak Ibu. Jadi kalau di tujuan berbicara apa ya, ibaratnya di judul berbicara meningkatkan, kemudian di bagian tujuan itu juga berbicara meningkatkan, berarti kan di kesimpulan itu juga hasilnya meningkatkan. Jangan sampai malah menurunkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Hmm, harus ada benang merahnya. iya, iya. Terus kaitannya dengan artinya kalau kalimat positif ini tidak ya. Kalimat positif ini kalau saya katakan sebagai argumen introduction awal bisa enggak? Bisa, Ibu. Jadi Ya, memang ibaratnya Kelihatan. sebagai pengantar. Nah, nah itu ya. iya. Oke, bukan Makanya berarti. Iya. makanya kita cari yang umum-umum dulu, Bapak Ibu. Jadi ibaratnya yang dapat diterima semua orang. Oke, oke. Ya, Cangkupannya luas. oke, oke. Makasih Mas. Iya, Dan sama-sama Bapak Ibu. Jadi ya. memang yang pertama itu kita kasihkan kalimat positif, cangkupannya luas, semua orang bisa menerima. Kalau di awal kita bisa langsung berbicara masalah, itu kan pasti apa ya Bapak Ibu, orang lain juga bisa langsung pergi. Contohnya tadi menawarkan obat, Bapak Ibu tidak langsung menyodorkan nih obat saya, tolong beli ya. Orang lari nih Bapak Ibu. Kita goda dulu dengan iming-iming kesehatan itu penting loh Bapak Ibu. Kemudian apa?
masuk ke permasalahan. Masih banyak yang belum mengetahui atau yang masih abai tentang kesehatan gigi yang seperti itu, Bapak Ibu. Saya tertarik dengan pernyataan Mas Hafid bahwa judul itu tidak boleh seperti Indomie ya. Iya, Pak. Apalagi di Bandung itu Mas ada kalau Lebaran itu kalengnya kongguan tapi isinya rangginang. Tahu rangginang ya? Iya, Rangginang. Bapak. Kalau itu pas Lebaran banyak, Bapak. Ya. Buat isi rengginang. Intermezzo aja ini ya. Hujan-hujan enak makan Indomie, Pak. Iya. Teh pahit ya Bu ya. Ya, di sini hujan. Hujan Bu? Palembang hujan lagi lebat dari siang tadi. Di Bandung kemarin hujan itu sekarang enggak. Makanya saya off cam takutnya nanti hilang. Oh begitu ya. Gambar memang berat ya. Iya. Iya, Bapak Ibu. Memang kalau pas cuaca baru tidak bersahabat, kita menghidupkan apa ya, on kamera itu jadi mungkin suaranya hilang-hilang. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Terkait anatomi nih, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Ini Pak, misalnya penggunaan kata banyak orang yang belum Ya. apa namanya menggunakan media digital secara efektif seperti dalam contoh dalam pemasaran Ya. itu ya. Nah, kata-kata banyak orang belum memahami penggunaan media digital secara efektif itu perlu ada dukungan riset enggak, Mas? Atau sekedar ini aja, apa sih namanya tuh? Sekedar a priori gitu. Oke, baik Bapak. Nah, jadi itu kan kalimat kita. Baru besok kita tambahkan referensi terbaik Bapak Oh, untuk apa ya, mendukung kalimat. ya ya Jadi ya. pada intinya Bapak Ibu, 5 kalimat yang kita buat nanti akan menjadi 5 paragraf. Oh, Nah, 1 kalimat itu atau besok kita tambahkan pendukung 3 sampai 5 referensi. Tapi itu besok saja. besok ya. Sekarang ibaratnya kita membuat kerangka dulu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu membangun rumah, ibaratnya kan yang penting kolomnya dulu, besi kemudian dicor. Nah, kemudian atapnya. Nah, terkait besok Bapak Ibu mau menggunakan granit atau menggunakan semen aja atau mau menggunakan keramik, kemudian atapnya berlian. Nah, itu kan tinggal bagaimana memoles artikelnya. Nah, jadi yang penting kerangka itu tersusun rapi dulu, Oh Bapak ya, Ibu. ya. Makasih Mas. Iya, sama-sama, Bapak. Nah, ini mohon maaf ya, Bapak Ibu, nanti ada PR lagi. Wah, setiap pertemuan harus ada PR. Padahal saya yakin Bapak Ibu juga sibuk di rumah. Ada pekerjaan kampus, kemudian di rumah juga ada. Ini mohon maaf sekali. Tetapi kalau bisa, luangkan waktu sedikit untuk mengerjakan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak meluangkan waktu, nanti tidak selesai-selesai nih Bapak Ibu. Ya, ada yang ditanyakan lagi nih Bapak Ibu? Ya, PR-nya apa Mas untuk hari ini? Untuk PR-nya membuat anatomi tersebut, Bapak. Sampai tuntas ya. Iya. Jadi silahkan membuat anatomi. Kalau sudah selesai, bisa kirimkan ke saya ataupun Mas Biam. Biar nanti dikoreksi nih, Bapak Ibu. Ah ya ya. Iya, apakah sudah sesuai? Nah, Baik. iya. Nah, ini kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, nanti silahkan Bapak Ibu langsung eksekusi saja, mengerjakan anatominya. Iya. Oke.
mungkin kita cukupkan Bapak Ibu, berhubung juga sudah jam 9, hampir jam 9 Bapak Ibu. Oke, untuk Mas Wiam, selamat malam Mas Wiam. Mungkin saya kembalikan ke Mas Wiam. Ya, baik. Terima kasih Mas Hafid dan em, materi yang cukup kompleks begitu ya Bapak Ibu terkait tentang anatomi paper, tentang bagaimana kita menyusun kerangka paper kita itu nantinya, bagaimana paper kita itu nantinya, itu sangat tergantung dari bagaimana Bapak Ibu membuat kerangka anatomi ini. Memang ini langkah awal yang cukup perlu diperhatikan agar struktur paper yang kita buat itu lebih sistematis. Hmm. Lebih sistematis, lebih terstruktur, dan tentunya seperti tadi yang dikatakan Mas David, jangan sampai ada gambar telur di kemasannya ternyata setelah dimasak tidak ada. Jangan sampai kalengnya kongguan, isinya rengginang kan begitu itu Bapak Ibu. Jadi silahkan Ya, nanti ya. Bapak Ibu bisa sesuaikan begitu dari judulnya, tujuannya, kesimpulannya. Pastikan ada benang merahnya, ada keterpaduannya, apa yang ingin Bapak Ibu katakan di awal terjawab di akhir seperti itu. Dan kembali lagi mungkin mengingatkan ya Bapak Ibu, benar seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Hafid, monggo silahkan Bapak Ibu bisa luangkan waktunya untuk mencoba membuat kerangka ini dan nanti bisa kirimkan langsung ke saya ataupun ke Mas Hafid, agar nanti kita sama-sama diskusikan bagaimana sebaiknya, apakah ada yang perlu dirubah, apakah ada yang perlu ditambahi atau bahkan dikurangi. Oke, gitu Bapak Ibu. Ya, mungkin jika sudah tidak ada yang ingin kita diskusikan lagi, sudah tidak akan ada yang mau ditanyakan lagi, memang sebaiknya langsung eksekusi saja, karena kalau kita membayang-bayangkan mungkin agak masih belum jelas ke arahnya mana begitu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa langsung eksekusi saja. Oke. Mas Wia, Mas Afid, sorry, satu lagi Mas. Baik Bapak, silahkan. Sorry, satu aja, sorry. Tadi saya ingat kalau masalah responden ya. Tapi kalau misalkan ini nanti modelnya penelitian itu kompleks, melibatkan mediasi, terus ada moderasi juga, dan perhitungannya dengan SEM PLS, analisanya, bukankah ada kayak semacam rule of thumb bahwa sampel itu harus katakanlah 200 atau apa gitu? Nah, betul Bapak. Jadi menyesuaikan. Kalau misalkan tidak ada role model yang harus kita ikuti, misalkan minimal sampel berapa, nah kita bisa meminimalisir sampel pun tidak masalah. Tapi kembali lagi, kalau misalkan memang ada minimal sampel, role modelnya harus yang kita ikuti harus 200, silakan dipenuhi 200. Seperti tadi, kalau misalkan penelitian Bapak Ibu berbasis PTK, ya monggo silahkan tuliskan kalau minimal PTK itu 30, gunakan 30. Tapi kenapa di tempat Pak Jo tadi hanya 6 saja bisa? Karena memang Pak Jo tidak menuliskan bahwa penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Maka Pak Jo bisa menggunakan sampel dengan 6 student. Seperti itu, Bapak. Nggak, maksudnya rule of thumb, artinya memang ada kebiasaan yang mungkin oleh para reviewer itu melihatnya kalau nanti bentuk penelitiannya seperti ini, melibatkan mediasi moderasi, terus kemudian modelnya dianggap sebagai kompleks, kemudian digunakan juga STEM PLS harus minimal 200 gitu ya. Maksudnya bukan ketentuan dari kita, tapi memang dari reviewernya gitu. Iya, betul Bapak. Jadi nanti diikuti saja kalau misalkan ada ketentuan seperti itu, silahkan bisa dipenuhi. Karena memang kalau untuk kita tembus, pasti kan kita melewati proses reviewer. Kalau misalkan reviewer sudah banyak yang biasa digunakan adalah minimal 200, ya silahkan gunakan 200. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya seperti tadi kembali lagi, responden itu bisa menyesuaikan penelitian yang kita lakukan. Gitu, Bapak. Nggak, maksudnya berdasarkan pengalaman Mas Hafid dan Mas Diab sendiri, ada nggak ketentuan itu? Karena itu yang saya dengar aja sih, kalau modelnya kompleks harus gini, gini, gini gitu. Oke, kalau misalkan ketentuan nanti biasanya mengikuti dari jurnalnya. Tapi kalau selama ini yang kami tangkap memang tidak ada ketentuan khusus yang harus membatasi jumlah responden itu berapa. Hanya saja nanti kembali lagi ke jurnalnya. Kalau di jurnalnya biasanya nanti di author guideline-nya itu tertuliskan minimal responden yang digunakan untuk penelitian ini harus
sebanyak ini. Nah, itu nanti bisa mengikuti. Contohnya kalau misalkan ada penelitian mungkin yang sering kami temui itu adalah penelitian yang berbasis SLR. Minimal em, referensi yang harus digunakan untuk direview itu minimal berapa itu ada. Atau mungkin minimal referensi yang harus digunakan dalam penulisannya minimal berapa itu yang harus kita ikuti. Begitu juga responden, Bapak. Oke, ya. Mas, yang bentuk anatomi tadi bisa juga dipakai untuk SLR juga Kalau untuk yang anatomi atau beda? bisa, Ah, Bapak. Namun ada bisa yang ya? perlu disesuaikan sedikit nanti di Oke bagian deh. paper. Nanti kita chat aja. Oke, makasih Mas. Sorry. Baik, Bapak. Potong. Sama-sama. Ini Oke. ada permintaan, Mas, PPT-nya, PowerPoint-nya dikirimkan juga kah? Bisa kah, Mas? Oh, oke, baik, Bapak. Untuk mohon maaf untuk PPT atau PowerPoint untuk kelas online mohon maaf sekali kami tidak bisa mengirimkan. Namun sebagai gantinya memang kami mengirimkan video recordnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan ulang untuk video recordnya saja. Boleh, boleh. Nah, Oke, mohon maaf Bapak sebelumnya. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Aman? Langsung eksekusi Bapak Ibu? Oke, baik. Kalau tidak ada, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan terlebih lanjut, begitu Bapak Ibu, mungkin untuk mengakhiri sesi malam hari ini, seperti biasa, monggo silahkan Bapak Ibu yang bisa on cam, kita abadikan momen malam hari ini Bapak Ibu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu, kita tunggu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang on cam lagi, monggo mungkin pose malam hari ini, karena kita semangat tembus ke Q1, salam Q1 seperti ini Bapak Ibu. Jarinya. Oke, baik. Ditahan. Saya hitung sampai 3 Bapak Ibu. Tahan jarinya dan senyum semangatnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih partisipasinya. Atau mungkin dari Pak Ayi ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Raise hand. Nggak sengaja mungkin ini Oh, terinjak. oke. Nggak sengaja. Baik Mohon Bapak. maaf nih. Ya. Baik Bapak, tidak apa-apa Bapak. Rekamannya ya Mas Wiam ya. Siap Ibu. Baik, nanti untuk rekamannya akan selalu kami update Bapak Ibu di link yang Ya, sudah kami sematkan di grup. Silahkan nanti bisa disaksikan. oke, Baik, terima Makasih. kasih. baik Bapak Ibu. Baik, untuk malam hari ini mungkin dari saya dan Mas Hafid banyak salah kata, salah ucap, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang besar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Ya, warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam. Terima kasih wabarakatuh. Mas Salam. Wiam, Mas Hafid. Izin Makasih. live. Terima kasih juga Bapak Ibu. Assalamualaikum. Mas ya, izin. Mohon izin Makasih, Bapak Ibu Mas. mengakhiri Zoom. Baik Ibu. Kasih Mas.